Hai, this is my first content. Ini konten pertama aku yang aku mau langsung ke kamera dan ngomongin tentang sesuatu yang sebenarnya mau aku omongin dari lama banget. Jadi kalau misalkan mungkin aku terbata-bata atau cringe atau muter-muter bahasanya tolong dimaklumin ya. Aku mau ngebahas tentang healing. Nggak healing sih sebenarnya, apa ya, cara kita untuk bisa pulang ke diri dan kembali mencintai hidup dan juga diri kita sendiri. Karena apa? Banyak banget orang yang mungkin selama ini tuh hidup dalam survival mode atau mode bertahan ya. Mungkin salah satunya kamu, aku juga masih, mungkin tidaknya aku pernah berada di fase itu. Dan ini untuk teman-teman, untuk kamu yang masih merasa bahwa kamu masih hidup dalam survival mode, boleh banget untuk dengerin konten ini sampai habis. Mungkin ada di antara teman-teman nih semua yang masih ngerasa bahwa kamu masih ngelewatin hari-hari, ya udahlah selewatnya aja gitu ya. Nggak punya semangat dan juga masih nggak tahu tujuan hidupnya apa. Dan mungkin ada sebagian dari kita yang diem-diem tuh sebenarnya nggak happy sama diri kita sendiri, atau ada sesuatu hal yang membuat kita tuh nggak suka sama either hidup kita ataupun diri kita. Nah, video ini berarti buat kamu ya. Di sini aku pengen ngajak kita semua untuk pelan-pelan pulang ke diri kita sendiri seperti judul channelnya yaitu Jalan Pulang. Artinya aku pengen ngajak teman-teman untuk bisa kembali menemukan rasa cinta kepada diri sendiri dan juga hidup. Tapi seringkali kita tuh bingung gak sih, kayak gue harus mulai dari mana sih untuk bisa sembuh? Gue harus mulai benahin apa dulu sih untuk bisa membuat hidup gue itu lebih baik gitu ya. Gue harus ngapain dulu nih? Gue bingung gitu ya. I got you. It's okay. Teman-teman, karena kita semua, bahkan aku sendiri juga pasti pernah mengalami di momen-momen seperti itu, dan itu rasanya gak enak banget karena semuanya numpuk. Tapi kita bingung gitu, kita harus ngapain ya nggak? Waktu aku berada di momen itu ya, aku di momen kayak gitu tuh teman-teman, nggak setahun, nggak 2 tahun, aku di momen kayak gitu tuh mungkin belasan tahun, bahkan puluhan tahun, karena aku baru bisa mulai, oke, kayaknya aku harus begini, begini, begini. Itu bahkan di usia aku 25 tahun, waktu itu lagi quarter life crisis, bener-bener boom, abis. Di momen itulah justru aku mulai kayak, oh oke, berarti langkah pertamanya kayak gini nih. Dan apakah sekarang berarti aku sudah sembuh atau aku udah selesai dengan perjalanan healing aku? No. Karena apa? Ya namanya perjalanan untuk sembuh, untuk healing, dan untuk kembali menemukan diri, kembali pulang ke diri dan mencintai diri dan juga hidup. Itu tuh bukan yang linear, langsung gitu, enggak. Tapi kita ada momen dimana kita melangkah 2 langkah, kita mundur selangkah, kita melangkah 5 langkah, kita mundur 10 langkah, akan selalu seperti itu dan it's okay teman-teman. Waktu di momen aku itu bingung sama hidup dan aku merasa aku nggak bisa melakukan apapun, akhirnya aku menemukan bahwa ternyata healing itu bukan dimulai dengan sesuatu hal yang besar. Nggak terus kita jadi tiba-tiba produktif, nggak terus kita tiba-tiba setiap hari dengerin afirmasi positif atau meditasi, atau kita jalan-jalan peluk pohon, gitu, enggak kayak gitu teman-teman. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah justru dengan menerima, menyadari, menerima, accepting bahwa, oh ternyata there is something wrong with me. Oh ternyata ada hal yang aku tuh gak suka nih dari diri aku. Oh ternyata aku tuh benci dengan sisi aku yang seperti ini. Jadi accepting dulu, karena biasanya kita tuh tahu there is something wrong, ada yang salah, tapi kita selalu menyalahkan keadaan atau kita denial. Ya soalnya orang tua gue begini, ya soalnya gue kayak gini, ya soalnya gue kayak, ya gue emang kayak gini orangnya, kayak gitu. Benar nggak? Kita harus duduk, harus diem sama diri kita, dan kita harus banyak tanya sama diri kita sendiri. Kita mulai harus bisa objektif, tak menjadi observer,
terhadap diri kita dan hidup kita sendiri. Coba teman-teman kamu perhatiin, di momen apa kamu tuh merasa sangat ke-trigger? Umumnya negatif ya. Di momen apa kamu merasa sangat jatuh? Di momen apa kamu merasa sangat luluh lantah? Atau situasi apa yang membawa diri kamu itu ke dalam jurang yang paling menyiksa, paling menyayat, dan paling kamu gak suka? Atau perkataan atau kalimat apa yang dilontarkan oleh orang yang membuat kamu itu hancur, berkeping-keping, luluh lantah? Karena apa? Situasi itu pasti nggak enak banget ya teman-teman, dan kita pasti berdoa, aduh jangan deh, gue nggak mau sakit lagi gitu. Tapi percaya nggak percaya bahwa ternyata situasi-situasi nggak enak itu adalah informasi yang sangat-sangat-sangat penting untuk kamu akhirnya bisa memahami akar dari rasa sakit, akar dari trauma yang kamu rasain itu apa, dan itu adalah stage atau momen yang sangat penting. Kamu tanyakan ini, 3 pertanyaan ini ke diri kamu ya. Yang pertama, situasi apa yang paling bikin kamu hancur? Oke, yang paling bikin kamu ngedown, yang paling bikin kamu gak punya semangat untuk hidup, yang bikin kamu kehilangan semangat dalam hidup. Oke, yang kedua, omongan dari orang apa yang paling bikin aku jatuh, yang paling bikin aku demotivasi, yang paling bikin aku sakit hati. Coba kamu catat. Yang ketiga adalah hal apa yang paling bikin aku kehilangan kendali atas emosi diri aku. Coba teman-teman perhatiin dan jawab 3 pertanyaan itu, karena biasanya disitulah kita bisa nemuin akar masalah dari diri kita sendiri. Oke? Ini aku nggak tahu kenapa ya, tapi aku suka banget kayak blurry-blurry gitu. Aku sengaja nggak mau bersihin kamera aku, jadi nggak apa-apa ya.